Salam sejahtera. Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan seluruh masyarakat di Indonesia dan juga di seluruh bangsa-bangsa kita membiasakan untuk mengenakan masker. Rajin membersihkan tubuh, badan, mencuci tangan sehabis beraktivitas dengan sabun, dan juga mari jaga jarak. Mari kita masuk lagi dalam saat teduh. Mari kita awali dalam doa. Allahku, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami selalu mendapatkan kesempatan untuk kami menghayati dan terus menghayati Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Saat ini dalam permenungan kami di saat teduh, kami memohon berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada peristiwa kebakaran misalkan. 10 rumah terbakar dan ada 1 rumah yang tidak terbakar. Lalu kemudian kita berkata, wah, rumah itu diberkati, orang itu diberkati, yang lainnya terbakar, hanya dia yang tidak terbakar. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenung kembali ungkapan-ungkapan itu. Karena menurut saya, ungkapan-ungkapan itu malah bisa membuat kita semakin kerdil, semakin sombong, eksklusif, nutup diri. Tidak mampu untuk merendahkan hati, memiliki keterbukaan dan terus mengakui bahwa kita manusia ini rapuh dan kita selalu mendapatkan kemurahan Tuhan. Saat ini kita akan merenung dari apa yang dilakukan oleh si pemazmur. Mazmur 105 ayat 24. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Ungkapan ini disampaikan oleh si pemazmur untuk mengajak umat melihat ulang perjalanan hidupnya, terlebih lagi adalah melihat ulang semua kebaikan yang pernah dan akan terus diperlihatkan oleh Tuhan. Yang tentunya dari ungkapan ini juga ada ajakan agar umat ketika diperhadapkan dengan persoalan tidak cepat untuk sambat, untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau bahkan mungkin juga tidak mengakui Tuhan yang menyertai hidupnya. Jadi ayat ini jangan kita maknai bahwa kita ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita untuk kemudian membuat kita tinggi hati dan bahkan kemudian kita tidak berhati-hati menjalani hidup. Seperti misalkan pada saat ini ketika dipadamkan dengan pandemi COVID-19. Kita bisa mengatakan, saya punya Roh Kudus. Roh Kudus lebih hebat, lebih berkuasa terhadap pandemi. Sehingga akhirnya kemudian kita mengabaikan banyak hal, protokoler kesehatan yang telah ditata sedemikian rupa untuk kebaikan. Kita abaikan. Karena kita merasa diri lebih. Jika itu terjadi menurut saya kita naif. Mengingat kebaikan Tuhan, mengingat cinta kasih Tuhan, itu adalah untuk mengajak kita
agar lebih bisa menghargai kehidupan kita yang sedang kita jalani dengan kita ikut berpartisipasi mendatangkan kebaikan, bukan malah sebaliknya. Jadi firman ini mari kita maknai bukan sebagai sebuah kesombongan. Seorang teman memberikan contoh kepada saya. Ibaratnya seorang berjalan dan ingin menyeberang. Lalu lintas sedang ramai. Seharusnya dan tentu menunggu terlebih dahulu lalu lintas ini untuk sepi, aman, baru kita menyeberang. Itu penyertaan Roh Kudus. Bukan malah kemudian ketika lalu lintas ramai kita menyeberang. Roh Kudus pasti melindungi kita, melewatkan kita dari ancaman-ancaman itu. Ini pemaknaan yang naif. Ini penalaran pemahaman yang naif menurut saya. Jadi ayat ini sekali lagi si pemazmur mengajak umat pada saat itu ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, lihatlah kebaikan Allah. Lihatlah cinta kasih Allah. Sehingga akhirnya kemudian kita terus dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan dan cinta kasih Allah di kehidupan kita. Diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, kita tetap mampu memaknai semua itu dalam kebaikan dan cinta kasih Allah. Jadi mari kita juga belajar untuk mengingat kebaikan Allah di kehidupan kita melalui banyak hal. Teman-teman, rekan kita, keluarga, saudara, semua itu untuk mengajak kita untuk terus dapat menghadirkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Jadi tidak dibenarkan di saat seperti ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 kita kemudian menafikan banyak hal, mengabaikan banyak hal, menganggap kita pasti gak akan kena. Bukan begitu cara berpikir kita. Ya, protokoler kesehatan yang sudah ditata itu baik untuk kita terapkan. Mari untuk saat ini kita betul-betul bisa mengingat kebaikan Allah yang membawa kita untuk membuka diri dan berendah hati. Tuhan menguatkan kita untuk kita terus bisa menghadirkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Amin. Tuhan Allah kami, terima kasih. Setiap hari adalah kesempatan bagi kami. Setiap hari adalah berkat bagi kami. Untuk kami mampu mengakui cinta kasih yang Tuhan hadirkan di kehidupan kami. Sehingga dengan demikian pengakuan ini memampukan kami untuk menghidupi cinta kasih Tuhan. Untuk kami juga dimampukan terus-menerus menghadirkan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami, bangsa negara kami, pemimpin negeri kami, kami seluruh masyarakat di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.